Bagaimana kabarmu, Win? Sehat? Sehat mereka anak-anakmu? Ya, usianya 1 tahun lebih. Yang laki-laki namanya Arsaka dan perempuan Shakila. Panggilannya Masaka dan Kasaki. Oh, namanya bagus-bagus ya. Ya dong, siapa dulu yang kasih nama? Kamu kenapa pakai kursi roda? Sakit? Kecelakaan 2 tahun lalu, ada truk kontainer yang pecah ban menabrak mobilku dari belakang. Ya Tuhan, syukurlah kamu masih selamat. Tapi apa kamu harus pakai kursi roda terus? Cedera tulang belakangku parah. Jadi aku lumpuh total sekarang. Kursi roda bakal jadi teman seumur hidup. Apa nggak ada cara lain? Kecuali kalau ada kemajuan teknologi. Tapi nggak apa-apa sih, gue udah bisa mandiri sekarang. Gue bisa kemana-mana sendiri. Masak sendiri, nyuci sendiri, makan sendiri, tidur sendiri. Receh banget. Win, gue minta maaf ya. Buat semua kebodohan, omongan, sifat, dan kelakuan gue yang udah nyakitin lu. Gue nyesel banget nggak sempat minta maaf sama lu. Udahlah, udah lewat juga. Biar itu semua jadi masa lalu aja. Kamu kok bisa di sini? Sebenarnya aku mau survei lokasi. Ada klien nawarin tanahnya di daerah ini. Siapa? Mungkin aku kenal. Namanya Doni. Dia nawarin tanah luasnya 600 meter persegi. Sherlocknya sih di sekitaran sini. Oh dia, batalin aja tanahnya sengketa tuh. Masih jadi rebutan hak waris sama saudaranya. Yang bener? Oke deh, nanti gue bilang aja nggak jadi. Kok lu cuma sendirian sih nemenin anak-anak main? Biasa sama neneknya sih. Cuma beliau lagi sibuk banyak orderan kue. Istri lu sibuk juga? Tari udah meninggal 1 tahun lalu. Dia mengalami pendarahan hebat waktu melahirkan. Maaf, gue nggak tahu kalau Tari udah meninggal. Gue turut berduka cita ya. Lu sendiri gimana? Udah punya pacar atau udah nikah lagi? Nggak, gue lebih suka jadi single. Kenapa? Gue ngebuat lu trauma sama laki-laki ya? Maafin gue please. Nggak ada hubungannya sama lu. Hmm. Kepedean lu. Ini pilihan gue buat hidup jomblo. Lu masih normal kan? Nggak belok jadi penyuka sesama jenis. Gue punya miom, itu yang buat gue susah punya anak. Dulu sembuh, belakangan kambuh lagi. Akhirnya rahim gue diangkat. Harapan gue untuk punya anak udah nggak ada. Secara logika, masih ada nggak laki-laki yang mau sama perempuan yang nggak bisa hamil? Yang beneran bukan cuma omongan doang. Ada aja sih, tapi susah nyarinya. Makanya gue milih jomblo sekarang, daripada kena jebakan buaya lagi. Lu nyindir gua ya? Izin ketua. Waduh, Kenapa? gua lupa ada janji ketemu klien hari ini. Nggak bisa ditunda, mati gua. Mana nenek lagi nganterin orderan kue? Ke daycare jauh, masa harus bawa anak-anak sih? Kalau lu izinin, gue mau kok jagain mereka selama lu pergi. Beneran? Nggak ngerepotin lu? Yuk ke mobil, semua keperluan anak-anak di sana. Sekalian save nomor gua, kalau ada apa-apa lu bisa hubungin. Oh, oke. Masaka Kasaki, main sama Tante Windy dulu ya. Papa mau kerja bentar aja, nanti papa jemput. Oke? Bye-bye, Papa. Dadah-dadah. Sekarang siapa yang mau ikut Tante Windy ke mall? Aku! Wah, yuk kita pergi sekarang. Oh, mereka sudah tidur? Makasih ya Win, udah jagain anak-anak, ngajak mereka main di mall. Iya, sama-sama. Gue juga seneng kok. Abis ini lu kemana? Langsung balik? Iya, pesawat gue jadwal 2 jam lagi. Gue pamit ya. Oke, hati-hati di jalan ya. Sudah, ini lagi di rumah. Kamu belum tidur? Belum? Gue boleh telepon nggak? Pegal nih ngetik. Boleh. Hey, gimana perjalanannya tadi lancar? Lancar. Lu kok belum tidur sih? Udah malam banget nih. Habis buatin susu buat Saka, tadi dia kebangun. Oh, anak seumuran mereka masih suka bangun tengah malam ya? Kadang-kadang aja sih. Win, gue minta maaf ya. Gue kepikiran omongan lu tadi. Minta maaf buat apa? Gue dulu jadi suami lu jahat banget ya. Lu punya miom, gue bisa nggak tahu. Nggak juga sih. Gue dulu juga nggak pernah cerita. Soalnya gue pikir udah sembuh. Nggak perlu diomongin lagi. Kalau dipikir-pikir rumah tangga kita itu lucu ya. Jarang ketemu, jarang ngobrol, asik sendiri-sendiri. Kalau dipikir ulang, tanpa orang ketiga juga bakal bubar sendiri. Ya masih muda, masih pada egois. Lu beneran gak mau punya cowok atau suami lagi? Tergantung takdir juga sih, tapi buat sekarang nggak dulu deh. Tetangga gue lagi serius cari istri tuh. Kayak raya, baik, tabungannya banyak, gak masalah kalau gak punya anak. Diam. Emangnya masih ada laki normal yang begitu? Bukan gay kan? Masih normal kok dia, tapi umurnya udah 60 tahun. Sialan lu. Udah gue udah ngantuk, capek seharian. Malam ya?
Oke, selamat malam, Win. Tidur yang nyenyak ya. Ibu, Nenek, Papa. Mama. Halo Saki-Saka, apa kabarnya ponakan Aunty? Mas, Kakak. Halo Saki-Saka. Oh, Masaka. Ya. Kak Saki. Yeh. Masaka, Kak Saki sudah makan? Mana Papa? Kok bisa nelpon Aunty sih? Masaka, Kasaki, ayo minum susu dulu. Siapa yang mau, Nen? Lah, kok ada Windy sih? For your information ya Pak, ponakan gue yang nelpon duluan. Lu ajarin ya? Enggak kok. Oh, kemarin gue nunjukin mereka foto-foto yang lu kirim. Mereka langsung tahu foto profil kontak lu. Pinter banget ya. Sekarang mana anak-anaknya? Tuh, lagi pada asik minum susu. Masaka, Kak Saki. Aduh semangat banget minum susunya, haus ya. Aunty kerja dulu ya sayang. Nanti kita main lagi. Maaf ya, Win, mereka jadi gangguin lu. Nggak apa-apa kok, cuma gue lagi ada deadline aja. Gue kerja dulu ya. Oke, thanks ya. Isnen. Oh, udah habis ya? Pintar ya anak papa. Mama. Kangen ibu ya? Ibu. Iya, pintar itu ibu. Ibu Tari. Ini ibu Tari. Nah, ini waktu Masaka sama kakak Syaki masih di perut ibu. Mama. Ini mama, mama Tari. No, ni ibu. Mama Mama mana? Mama kan Kim. Ainla. Mama makan es krim? Memangnya ada foto Tari makan es krim ya? Mau. Mall? Jangan-jangan Windy. Ini mama? Ya mama. Bukan nak, ini bukan mama. Ini Aunty Windy. Ya Aunty. No, ni Mama Kim. Duh, mati gue. Mati dua. Jangan nak, gak baik ngomong gitu. Mati dua. Ya ampun. Irwan? Oh anak-anaknya nih. Halo, selamat malam Masaka Kak Saki. Udah minum susu belum? Selamat malam Aunty Windy. Sudah dong, ini mau tidur. Anak-anak nyariin kamu, maaf ya ganggu malam-malam. Aunty suka kok, kangen ya sama Aunty. Aunty juga kangen loh sama Masaka sama Kak Saki. Aunty kak, coba panggil Aunty. Mama. Maaf ya Win, gara-gara lu ajak ke mall mereka manggil lu mama. Ih, lucu banget. Nggak apa-apa kok, gue nggak masalah Saki manggil gue mama. Anak-anak masih polos. Mereka kebanyakan nonton lagu di YouTube nih, abis papa ya mama. Sorry ya. Santai aja. Oh iya, minggu depan kan ada libur panjang tuh, 4 hari. Lu mau bawa anak-anak kemana? Paling banter ke taman. Gue males kalau musim liburan, riweh rame, ribet jaga si kembar. Kecuali kalau nenek-neneknya ikut, tapi pada pulang kampung ada keluarga nikahan. Lu nggak mau rekrut Neni buat bantu jagain si kembar? Enggak, gue trauma sama pengasuh anak. Dulu sempat, waktu mereka umur 1 bulan, Saka dicubitin terus, pahanya sampai biru loh. Sampai sekarang gue sama nenek-neneknya nggak mau pakai neni lagi. Mati due. Mas Saka, nggak boleh ngomong gitu. Jangan ya nak, nggak baik lo ngomong gitu. Papa. Iya papa salah, maaf ya. Lu berubah ya sekarang, lebih dewasa. Udah punya anak, udah tua, mau nggak mau harus dewasa. Gue rencananya mau ke kota lu. Gimana kalau gue bantuin lu ajak si kembar jalan-jalan? Beneran? Ayo, kalau lu mau. Papa Bobo. Oh, udah ngantuk ya? Win, udahan dulu ya. Gue mau tidurin nih anak 2. Oke, selamat malam Masaka Kak Saki. Mimpi indah ya. Kayaknya punya anak seru juga. Adopsi aja kali ya. Win, maaf ya. Ini Saka tiba-tiba demam, gue mau bawa dia ke klinik anak dulu. Yuk gue anter. Sini Kak Saki sama Aunty. Pakai mobil gue aja udah di depan. Sabar ya sayang. Demamnya 39 derajat. Saya resepkan obat penurun panasnya. Baik dok. Nanti di rumah dikompres ya, pakai baju tipis aja. Masih mau minum kan? Masih mau? Obatnya diminum 3 kali sehari ya. Oke, makasih ya Diana. Sama-sama Irwan. Cepat sembuh ya Saka. Kalau ada apa-apa kamu boleh telepon aku, kapan aja. Oke, gue bakal ngerepotin lu, jangan risih ya. Nggak kok, santai aja. Lu kayaknya deket sama dokternya, gebetan baru ya? Bukan, dia temen SMA dulu, satu kelas. Oh, di rumah lu ada orang? Nggak ada, nenek-neneknya pulang kampung kemarin. Boleh nggak kalau gue bantuin lu jagain Saka, daripada gue nggak tahu mau ngapain di hotel? Boleh banget, makasih ya. Habis minum obat panasnya agak turun, sekarang Saka tidur. Sekarang udah siang nih, udah pada makan belum? Belum. Udah masak? Belum.
Di dapur ada bahan makanan? Ada, kemarin nenek udah stok sebelum pulang kampung. Oke, mau makan apa? Kim, Mama Kim. Kak Saki udah makan es krim kan tadi di klinik, besok lagi ya. Kalau Onti buatin puding mau? Lu nggak makan, Win? Masih kenyang, tadi gue udah makan sebelum kesini. Ntar aja. Ding, Mama Ding. Kak Saki mau puding? Boleh makan puding asal nasinya habis dan bobo siang, oke? Oce. Sekarang bobo siang dulu ya, nanti bangun baru makan puding. Caka? Masakannya lagi sakit, jadi Kak Saki tidur sama Onti Windy dulu ya. Mau. Saki bobo, oh Saki bobo, kalau tidak bobo digigit. Panasnya udah turun, pas bangun nanti bisa diberi obat lagi. Makasih ya, Win. Udah bantuin gue ngurus anak-anak. Sama-sama, gue balik ke hotel dulu ya. Boleh nggak kalau gue minta lu nginap di sini? Saki suka rewel kalau tidur sendirian. Lu mau nggak temenin dia tidur malam ini? Gue tidur sama Saka. Boleh banget, tapi gue mesti ambil baju di hotel. Gue pergi dulu ya, ntar gue balik lagi. Oke, makasih, Win. Halo? Iya, Bu. Iya, demam. Udah dibawa ke dokter tadi. Sekarang panasnya udah turun. Balik? Nggak perlu, Ibu nggak usah balik. Di sini ada Windy yang bantu jagain. Oke, nanti Irwan sampein salamnya. Iya, waalaikumsalam. Wah, Mas Saka udah sehat ya? Iya, udah nggak panas. Kalau demamnya nggak kambuh lagi hari ini sama besok. Lusa kita bisa jalan-jalan. Oke, Lumba-lumba. Lumba-lumba. umba-umba nada wah, ecal-ecal. Iya, Caki adi di iung umba-umba. Jadi, kemarin saya cek kesehatan, dan dokter bilang saya kurang gerak. Serius, saya pikir remote udah jadi bagian tubuh saya. Lu besok balik ya? Penerbangan pertama jam 5 pagi. Gue berangkat jam 3 subuh. Sorry ya, gue sama anak-anak banyak repotin lu 4 hari ini. Gue yang berterima kasih ke lu. Kok gitu? Karena lu sama anak-anak udah ngasih gue pengalaman berharga. Selama 4 hari ini, gue jadi tahu rasanya jadi seorang ibu. Bagaimana rasanya cemas, sayang, khawatir. Kalau dipikir aneh nggak sih? Kok gue bisa sesayang ini sama anak-anak yang baru gue kenal? Anaknya mantan pula. Siapa dulu bapaknya? Idih, narsis banget lu. Anak-anak lu tuh skip generasi tahu nggak ngikutin lu. Tapi jujur waktu awal Saki nyium pipi gue kayaknya beda aja gitu. Dada gue rasanya adem. Apalagi pas dia manggil gue mama. Anak kecil emang punya keajaiban sendiri. Sebagai orang tua, gue baru ngerasain anak sembuh dari sakit itu bikin bahagia banget. Gue mau ngasih satu penawaran gila buat lu. Apa itu? Lu mau gak balikan sama gue? Kita nikah lagi yuk. Lu tahu kan gue nggak mau nikah lagi. Iya tahu, makanya gue bilang ini penawaran gila. Gue udah berniat gak mau punya suami atau menjalin hubungan lagi. Karena peluang untuk gue terluka itu besar. Gak apa-apa kalau lu emang gak mau sekarang. Tawaran gue berlaku untuk seumur hidup. Lu tahu, gue bahkan udah punya rencana untuk adopsi anak jika umur udah 38 tapi gue masih gak nikah. Kalau suatu saat lu berubah pikiran, lu bisa hubungin gue. Izinin gue buat perbaiki apa yang udah gue rusak. Jadi sudah berapa wanita yang lu tawari janji manis kayak gini? Sejauh hitungan gue cuma lu, itu pun gak berhasil. Kok gue gak percaya ya? Lu gak deketin Bu Dokter Diana? Gak lah, dia kan cuma teman aja. Udah ah, gue mau tidur dulu. Besok flight subuh. Lu jangan kebanyakan minum teh, ntar mabok. Gimana ceritanya orang mabok teh? Selamat tidur Windy, mimpi indah. Iya, makasih. Kamu juga. Kenapa lu belum tidur? Gue mau lihat lu dulu, habis ini gue gak tahu lu masih mau ketemu atau enggak. Seharusnya gue yang marah. Karena omongan lu semalam bikin gue gak bisa tidur. Oh maaf. Dan sebelum otak jernih gue ngejudge, gue harus bilang ini. Gue terima lamaran lu. Serius? Dengan syarat. Apa? Perjanjian pranikah. 1 poin utama. Kalau lu macem-macem selingkuh, kawin lagi atau pelihara ani-ani, hak asuh si kembar jatuh ke gue. Gue gak bakal aneh-aneh lagi, tapi kenapa hak asuh anak harus kayak lu? Mereka jaminan paling berharga dari lu. Oke, setuju lu gak keberatan kan hidup dengan pria lumpuh kayak gue? Lu keberatan gak kalau gak bisa nambah anak lagi? Enggak, gue cukup dengan 2 anak. Oke, gue juga gak peduli mau lu lumpuh atau apalah itu. Sekarang mana cincin gue? Cincin? Sorry gue belum beli. Lu ngelamar tapi gak modal cincin. Gue gak nyangka lu bakal terima. Besok pagi pas jam 9, ayo beli cincin. Gue gak bisa, gue mau terbang sekarang. Kapan gue bisa ketemu orang tua lu? Lupain, kalau lu yang ngomong gue yakin 1000% bakal ditolak. Biar gue aja yang ngomong. Lu datang pas akad aja. Oke, kapan kita bisa ketemu lagi? Gue usahain secepatnya. Saya nikahkan engkau. Saya terima nikah dan kawinnya.
Besok kita ziarah ke makam Ibu Tari ya. Yuk, ini jadi pertama kali aku ziarah ke makam Tari. Ibu Ari. Tari, maafin Mas jarang datang kemari. Mas selalu gak kuat kalau melihat namamu di nisan ini. Makasih Tari, kamu selalu menepati janjimu, bahkan ketika tiba waktunya kamu harus meninggalkan dunia. Kamu memberikan 2 malaikat yang menemani Mas. Mas janji akan merawat buah hati kita. Sampai tiba waktunya buat Mas ketemu kamu lagi di surganya Allah. Kamu adalah Ratu Bidadari Mas di sana. Sampai jumpa lagi kekasih hatiku. Sambut Mas dengan senyumanmu nanti. Ibu, Saka punya mama baru loh. Tapi ibu tetap buatin Saka coklat dari surga ya. Aku nggak nyangka, Tari. Pertemuan selanjutnya kita akan di sini dan kondisi begini. Mbak minta maaf ya. Omongan Mbak ke kamu dulu kasar dan keras banget. Sekarang kamu tenang ya di sana. Mbak akan menemani dan menjaga Mas Irwan dan anak-anak. Ibu, kue stroberi yang kemarin enak loh. Nanti malam ibu buatin lagi ya. Kenapa kok ibu cuma datang dalam mimpi sih? Kenapa kalau pagi ibu pulang lagi ke surga? Saki kan mau makan kue stroberinya sambil minum susu, Bu. Ibu tahu nggak? Mama Windy udah jadi Mama Saki beneran loh, seperti kata ibu. Kaki Saki pegal, Bu. Nanti malam kita main lagi ya. Matahari mulai naik, ayo pulang. Dadah Ibu. Dadah, Ibu. Hidup bahagia ya nak, tumbuh besar jadi anak yang soleh dan solehah. Ibu tunggu kalian di surga.